Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saranuraini dengan NPM 253020033, kelas A, Program Studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjalankan tugas dari matkul Pancasila, yaitu presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan membawa tema Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum saya menjelaskan, kalian tahu gak sih pengertian Pancasila itu apa? Pancasila itu salah satu konsep dasar negara yang sangat penting dalam kehidupan bernegara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kekuatan hukum untuk mengikat semua penduduk Nusantara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 menyatakan bahwa kemudian daripada itu, dengan ini disahkan kemerdekaan Indonesia, dan untuk melindungi serta mempertahankan tanah air Indonesia, serta seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menunjukkan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami gagasan Pancasila sebagai dasar negara serta cara penerapan gagasan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki peran yang krusial dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan pemerintahan di Indonesia. Meskipun begitu, terdapat hambatan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, implementasi Pancasila. Sebagai landasan prinsip bagi negara dan masyarakat, Pancasila dirumuskan sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup itu sendiri, Pancasila perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui tindakan maupun sikap yang kita tunjukkan. Lalu sebagai dasar hukum, Pancasila ditetapkan sebagai dasar hukum Indonesia dan ia harus diterapkan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Lalu sebagai landasan filosofi negara Republik Indonesia. Pancasila telah diresmikan sebagai dasar. Sebagai dasar filosofi ini, Pancasila harus digunakan untuk membangun kebijakan dan fungsi negara. Yang kedua ada tantangan implementasi Pancasila. Tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Salah satu masalah dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah tidak menerapkan nilai-nilainya dengan benar. Hal ini terjadi di banyak tempat seperti pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat. Lalu pengaruh budaya luar. Pengaruh budaya luar dapat mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila dan membuat masyarakat menjadi lebih individualis. Ini juga mengurangi rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat. Lalu era digital. Era digital dapat menimbulkan masalah tambahan yang dapat memengaruhi penerapan prinsip-prinsip Pancasila. Teknologi saat ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari luar negeri yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Lalu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Satu masalah tambahan adalah masyarakat mungkin tidak memahami dan tidak menyadari prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya prinsip-prinsip ini dan tidak mengimplementasikan dalam keseharian. Lalu ada Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila dijadikan dengan asal nilai dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan pemerintahan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila diterapkan di segala lapisan masyarakat
negara dan bangsa sebagai norma etika dan acuan untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaku, tindakan, dan sikap warga Indonesia. Analisis Pancasila didasarkan pada keberadaan Tuhan, manusia, masyarakat, dan keadilan sehingga nilai-nilainya bersifat objektif karena merupakan nilai-nilai esensial yang mengandung prinsip-prinsip universal yang dapat diukur secara objektif. Para perintis negara merumuskan Pancasila yang mengintegrasikan prinsip-prinsip inti sebagai landasan negara. Untuk menjelaskan, ada elemen yang disebut sebagai nilai prinsipal, nilai alat, dan nilai operasional dalam kerangka nilai kehidupan nasional. Prinsip-prinsip dasar yang kita yakini sebagai landasan berasal dari nilai-nilai mendasar yang bersumber dari budaya, sesuai dengan Konstitusi 1945 yang mencerminkan inti budaya. Lalu nilai instrumental, nilai-nilai ini biasanya berasal dari nilai-nilai sosial atau hukum yang kemudian akan dibentuk menjadi lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat dan waktu. Lalu nilai-nilai praktis. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang sebenarnya kita gunakan dalam pernyataan. Nilai ini menunjukkan apakah nilai-nilai dasar dan instrumental benar-benar hilang dalam masyarakat. Kehidupan berbangsa didasarkan pada nilai yang ada pada Pancasila. Nilai ini termasuk nilai sosial, ideal, material, positif, dan logis. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki landasan negara yang otentik, bukan jiplakan dari luar. Komponen-komponen Pancasila bersumber dari beragam agama, keyakinan, tradisi, dan budaya. Karena terdapat nilai-nilai moral dalam agama dan budaya tersebut, Pancasila juga mencerminkan nilai moral. Peran nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai adalah hal yang bernilai, bermanfaat, estetis, dan memperkaya jiwa yang memungkinkan manusia untuk menyadari martabat dan kedudukannya. Nilai-nilai merupakan unsur penting dalam kebudayaan, bersama dengan struktur sosial dan karya seni. Lalu peran etika dalam masyarakat. Etika adalah panduan mengenai kebaikan dan kejahatan yang terkait dengan perilaku manusia. Seseorang dianggap cocok dan berperilaku secara etis jika mereka mengikuti norma, peraturan, dan tradisi masyarakatnya. Etika bisa merujuk pada peraturan dan prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Makna nilai dalam Pancasila. Nilai adalah ukuran, standar, dan keyakinan masyarakat. Nilai membantu seseorang memahami interaksi dengan orang lain dan bagaimana mereka bertindak. Banyak orang di masyarakat menganut nilai-nilai yang mendefinisikan apa yang benar dan baik untuk dilakukan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Ini berarti bahwa bangsa mengakui dan percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Berdasarkan tuntutan hati nurani, memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan kehidupan sosial. Lalu yang ketiga, nilai kesatuan. Mengacu pada upaya untuk menyatukan semua orang dalam kesatuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Lalu yang keempat, nilai kerakyatan. Menunjukkan bahwa pemerintahan dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat melalui perundingan dan persetujuan melalui lembaga perwakilan. Lalu yang kelima, nilai keadilan. Ini berfungsi sebagai dasar dan tujuan menunjukkan masyarakat yang adil dan makmur secara fisik dan mental. Nilai-nilai setiap butiran Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Orang-orang Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka sendiri, serta menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendorong sikap penghargaan dan kolaborasi antara individu yang menganut agama lain, serta orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
menghormati setiap individu sesuai derajat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan bahwa semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai dasar tanpa memperhatikan agama, keturunan, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, dan warna kulit, dan menciptakan perasaan kasih sayang. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Lalu sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan, dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua individu Indonesia merupakan bagian dari warga negara dan komunitas serta memiliki hak dan kewajiban yang sejajar. Lalu harus menghindari memaksakan pendapat pribadi, memberikan prioritas kepada upaya berunding dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong tindakan yang terhormat yang mencerminkan nilai-nilai keluarga dan semangat gotong royong. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab harus terjaga, dan tidak menggunakan hak milik dalam bahaya kepentingan umum. Kesimpulannya, fungsi utama Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia adalah membentuk dan mengatur kehidupan bernegara. Pancasila yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kekuatan hukum untuk mengikat semua penduduk Indonesia pada aktivitas sehari-hari. Penting untuk mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, seperti pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa, perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap sesama manusia, kesatuan Indonesia, prinsip kerakyatan yang dijalankan dengan kebijaksanaan dan perwakilan, serta menciptakan keadilan sosial. Dalam situasi seperti ini, Pancasila dapat digunakan sebagai dasar negara dalam berbagai hal, seperti menjaga kelangsungan bangsa Indonesia dan membentuk konstitusi baru. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk kebijakan pemerintah, nilai sosial, dan sistem hukum yang mengatur kehidupan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.